Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang tanya aja dulu. Ini kebetulan banyak yang belakangan ini nanyain soal mendingan bunga floating yang mana. Nah, buat teman-teman yang belum ngerti soal bunga floating, di sini saya jelasin secara ringkas dan simple aja ya. Jadi bunga floating ini adalah bunga KPR yang teman-teman akan hadapi setelah masa bunga fix teman-teman berakhir. Biasanya bunga fix ini pasti bunganya mini-mini. Nah, bunga floating biasanya agak lebih jumbo gitu. Nah, bunga floating ini sebenarnya tergantung dari kondisi market pada saat itu juga gitu. Tapi sebenarnya tawarannya biasanya ada dua jenis. Nah, antara yang transparan, yang dia ngebuka nih acuan bunga floatingnya itu seperti apa, atau dia nggak ngebuka nih, dia nggak transparan. Bank tersebut langsung menyebutkan bunga floatingnya sekian persen, tanpa menyebutkan itu mengacu kemana. Nah, teman-teman banyak yang nanya nih, mendingan saya ngambil yang bunga floatingnya SBI plus XX sekian persen, atau mendingan yang langsung ditawarin, oh bunga floatingnya sekian persen. Nah, itu mendingan yang mana? Nah, kalau saya bisa saranin di sini kembali lagi, kita harus lihat historinya atau riwayatnya. Kalau memang kebijakannya SBI plus misalnya 4% atau plus 5%, nah kita bisa ngecek tuh di data dari BI, SBI selama ini tuh ada di kisaran sekian berapa persen sih? Supaya kalau kita jumlahin nanti dengan 4% atau 5% yang tadi, kita dapat gambaran. Sebenarnya bunga floating yang mengacu pada SBI ini, kemungkinan saya akan dibebaninya di kisaran berapa persen. Nah, yang jadi PR adalah pada saat mau membandingkan dengan yang bank yang menawarkan bunga floatingnya sekian persen langsung. Nah, ini gimana caranya kita tahu riwayatnya seperti apa? Sebenarnya kalau kita mau tahu ada dua cara. Yang pertama adalah kita tanya sama marketing KPR yang nanganin kita, yang bantuin kita. Selama ini bunga floatingnya kira-kira di berapa persen ya? Kalau ketemu sama marketing KPR yang jawabannya ngejelimet, langsung belok-belok sana kemari, saya berani jamin ini bunga floatingnya pasti mahal. Jadi udah tinggalin aja marketing KPR yang kayak begitu. Tapi kalau marketing KPR yang bilang, oh bunga floating kita sekarang ada di 12% misal. Gitu. Nah itu kan enak tuh, dia jawabnya confident ya, dia jawabnya percaya diri gitu. Nah itu kita tanya aja lagi langsung berikutnya. Nah 3 tahun terakhir paling tinggi bunga floatingnya di berapa? Sekian persen gitu. Atau sama nih disebutnya 12% lagi. Oh kalau masih sama angkanya, oh kalau 5 tahun terakhir gimana? Nah ini kan kita kan udah bisa membandingkan nih. Kalau 5 tahun terakhir yang namanya SBI itu kan ada naik turun, ada fluktuasi gitu. Kalau ternyata masih yang paling tingginya ditaruh di angka yang sama, oke, kita bisa dengan agak curiga, jangan-jangan informasi dia cuma asal nyebut gitu. Nah, hal kedua yang bisa kita lakukan untuk ngecek nih, kira-kira bunga floating yang dia sebutin itu benar atau enggak, kita coba tanya sama marketing KPR dari bank lain, dari kompetitornya. Nah, biasanya bank lain ini juga, dia juga punya pengetahuan lah kurang lebih, oh bunga bank ini kira-kira bunga floatingnya di sekian persen gitu. Nah ini saya diinfoin sekian persen. Benar nggak sih? Kira-kira gimana gitu. Nah teman-teman bisa dapetin berbagai macam informasi, dan dari banyaknya informasi tersebut teman-teman bisa mulai memilah dan memilih. Ini kira-kira bunga floating yang benar sebenarnya di berapa sih? Gitu. Nah, habis dapet nih acuan-acuan aja gitu. Nggak usah benar-benar saklek pasti harus angkanya sekian gitu. Tapi kalau teman-teman udah melakukan riset dengan cara tersebut, teman-teman bisa setidaknya punya satu kelompok angka dan informasi yang mana teman-teman bisa pilah-pilah. Oh ini kira-kira yang ini bener nih, yang ini bener, yang ini kayaknya dia jawabnya agak ragu-ragu. Waduh, saya sih nggak terlalu yakin ya. Ya udah berarti ini informasinya coret. Ah. Oke, dari informasi tersebut, teman-teman bandingin sama yang transparan, yang ada SBI plus sekian persen. Nah, ini kira-kira tinggian yang mana nih? Nah,
teman-teman pertimbangkan saja dari situ, dan timbang-timbang juga untuk syarat dan ketentuan lainnya. Jadi jangan cuma bandingin bunga floatingnya, tapi pastikan juga ya syarat ketentuan yang lainnya itu tidak sampai memberatkan teman-teman. Karena kalau sampai memberatkan teman-teman, ya repot ya. Karena balik lagi kan, pada saat kita nyari satu KPR, mana sih yang terbaik buat kita? Ini kita nggak nyari cuma sekadar sebatas bunganya saja, tapi kita perlu melihat lebih jauh dari itu, yaitu sampai dari syarat dan ketentuannya juga. Syarat ketentuan seperti apa yang perlu kita perhatikan lebih jauh? Itu sudah pernah ada pembahasannya sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di video-video dari KPR Academy sebelum-sebelumnya untuk informasi yang lebih lengkap. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang mending bunga floating yang mana. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak yang dapat pengetahuan yang penting ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!